Kembali lagi pemirsa dalam dialog khusus, kita lanjutkan perbincangan kita. Nah Ibu Nina, kita bisa lanjutkan. Untuk pengembangan yang sudah berjalan sejak 2016 ini, apa sih yang sudah dilakukan? Oke, mungkin yang pertama kita sudah launching untuk sistem platform sistem transaksi reksadana. Jadi kita namanya S-Invest. Jadi kita menyadari bahwa untuk aktivitas di pasar modal yang nyaman itu juga perlu juga adanya infrastruktur yang memadai gitu, seperti itu. Jadi pada saat sebelum Agustus 2016 itu transaksi reksadana itu agak kacau balau prosedurnya gitu ya, seperti itu. Jadi pada waktu misalnya OJK minta data investor reksadana seluruh Indonesia ada berapa, karena selling agentnya berbeda-beda dan datanya tidak tersentralisir, agak sulit, nggak bisa dalam satu waktu ada sekian jumlahnya, itu tidak bisa dimungkinkan OJK mendapatkan data seperti itu. Berarti untuk sekarang satu pintu gitu? Satu pintu, jadi kita menyediakan platform S-Invest ini, jadi semua selling agent, manajer investasi, begitu juga dengan perusahaan efek yang melakukan transaksi jual beli untuk underlying reksadana ini menjadi satu, masuk lewat S-Invest. Jadi datanya semua ada, begitu juga dengan investor. Sebagai investor data saya ada di situ, di S-Invest ini sebagai data investor reksadana. Nah, terus untuk e-voting sendiri bisa disebutkan ada e-voting. Oh, e-voting. Ya, e-voting. Jadi selain itu juga, selain S-Invest, ada juga kita juga sedang, kalau e-voting kita sedang masih berjalan pembuatan sistemnya. Jadi e-voting tujuannya untuk apa? Tujuannya jadi banyak investor yang memiliki lebih dari satu efek, satu saham gitu. Jadi pada waktu musim RUPS, biasanya Mei Juni itu udah musim RUPS gitu, setiap emiten bisa melakukan melakukan RUPS, tidak tanya-tanya ke emiten lainnya. Jadi bisa satu waktu, misalnya tiga emiten melakukan RUPS di satu waktu. Nah, sementara misalnya saya punya ketiga efek tersebut, saya harus membelah diri ini, itu kan tidak dimungkinkan waktu yang bersamaan untuk hadir di RUPS tersebut. Ya, makanya kita siapkan. Selain itu juga buat investor daerah agak biaya juga, makan waktu, biaya untuk hadir di RUPS tersebut. Dan investor dari luar negeri, investor asing itu juga, itu mereka nggak mungkin datang setiap kali ada RUPS mereka datang satu-satu, tidak mungkin. Oleh karena itu kita siapkan sistem e-voting di mana mereka bisa langsung online untuk melakukan persetujuan atas agenda RUPS di perusahaan tersebut. Nah, untuk kira-kira kapan ini Bu bisa terrealisasi untuk sistem e-voting ini? Iya, target kita di 2017 ini harus sudah jadi. Nah Bu, kan untuk atas segala apa yang telah dilakukan KSEI juga mendapatkan pencapaian yang telah diraih sepanjang tahun 2016 ini, berhasil memperoleh penghargaan. Oke, bisa dijelaskan Ibu kepada pemirsa Surabaya TV, penghargaannya ini seperti apa? Jadi penghargaan sebagai custodian sentral custodian bank terbaik se-Asia Tenggara. Karena apa? Karena kita sudah punya sistem S-Invest yang tadi sudah saya sampaikan untuk reksadana platform, gitu juga kita ada pencapaian-pencapaian, misalnya yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil untuk pembukaan rekening cuman 30 menit seperti itu. Dan yang terkait e-voting juga kita sudah ada inisiatif untuk melakukan seperti itu Dan selain itu juga kita juga untuk core sistem kita sendiri, yaitu CBES, kita juga sudah melakukan saat ini sudah melakukan testing untuk pembaruan. Jadi sistem yang lama ini sudah dipakai sejak tahun 2000. Kita anggap ini sudah mulai agak ketinggalan lah. Jadi kita buat satu sistem baru, sama istilahnya CBES Nexi, tapi di sistem ini yang baru ini akan bisa mengakomodir 20.000 transaksi dalam waktu 1 menit. Jadi dalam artian KSEI ini sudah mempunyai kredibilitas terbaik se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Gitu. Iya, karena dalam pencapaiannya itu Ibu, kan untuk sampai sekarang ini masih ada PR. Nah, sampai sekarang ini yang masih menjadi PR paling sulit apa Ibu? PR yang paling sulit itu fasilitas akses, Mas. Ya. Untuk investor melakukan monitoring ke fasilitas akses. Itu artian
kesulitan melakukan monitoring itu apakah untuk seperti prasarana atau seperti apa? Mungkin sarana kita sudah mengakomodir. Selain pertama kita buat memang web, lewat web. Jadi mereka harus lewat komputer, lewat laptop seperti itu. Tapi kan berat orang bawa-bawa lihat-lihat setiap waktu. Dan kita sudah pada waktu ada BB, BlackBerry, kita sudah buatkan bisa lewat BB. Sekarang untuk aplikasinya lewat BB. Sekarang kita juga sudah lewat Android juga bisa, atau yang punya iPhone misalnya itu di App Store itu juga sudah bisa dilakukan seperti itu. Dan selain itu juga masih kita permudah lagi lewat ATM dengan bank-bank yang kita kerjasama untuk yang sudah bekerja sama dengan kita. Jadi seperti ada Bank Permata seperti itu, mereka sudah bisa lewat ATM seperti itu, atau BCA dan CIMB mereka bisa lihat lewat ini. Kalau BCA klik BCA-nya, lewat klik BCA sudah bisa mengaktifkan untuk monitoring seperti itu. Jadi kita terus ini masyarakat senangnya lewat mana ya? Jadi lebih mempermudahkan masyarakat. Iya seperti itu. Jadi kita terima masukan-masukan juga dari. Ya, pemirsa, luar biasa atas prestasi yang telah dicapai oleh KSEI. Nah Ibu, untuk yang terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya pemirsa Surabaya TV mengenai kegiatannya di Surabaya ini, agar masyarakat mereka juga teredukasi sehingga apa yang diharapkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam melakukan sosialisasi dan edukasi ini mengena ke masyarakat. Oke, jadi yang pertama sih pastinya yuk masyarakat di Surabaya lebih banyak nabung saham, yang pasti itu dengan menabung menjadi yuk nabung saham, mengikuti yuk nabung saham berarti otomatis menjadi investor pasar modal. Sesudah menjadi investor pasar modal, kita sarankan, kita himbau itu lakukan monitoring terus atas kepemilikan efek-efeknya. Kan kepemilikan efek itu dalam dana kita dananya, hartanya investor itu kan. Kalau kita juga harus monitoring terus, oh saya sudah bertambah atau berkurang, kenapa berkurang seperti ini, atau kenapa bertambah, bisa kita ambil gainnya seperti itu jadinya. Dan keamanan juga, jangan sampai terjadi sesuatu nanti sudah taunya belakang hari, itu yang akan lebih sulit seperti itu sih. Terima kasih Ibu, semoga semua apa yang ditargetkan realisasi di tahun 2017. Amin. Terima kasih Bu sudah hadir di Surabaya. Selamat datang di Surabaya. Selamat menikmati kota Surabaya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Ibu Nina Rizalina selaku Kepala Divisi dan Komunikasi Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI. Kita bertemu dalam dialog berikutnya. Salam Surabaya TV.